Bab kedua, rekayasa sosial dan peruntuhan budaya. Orang dalam Rockefeller mengatakan pada tahun 1969, perjalanan akan dibuat menjadi sulit. Seperti domba, manusia menyesuaikan diri dengan pelecehan terus-menerus selama ia menoleransi kendali Illuminati terhadap seluruh lembaga pemerintahan dan lembaga sosial yang penting. Pada puncak musim liburan, jutaan wisatawan ke Amerika Serikat tertunda dan terganggu karena insiden buatan yang melibatkan peledakan pakaian dalam. Dapatkah seseorang menjatuhkan pesawat dengan pakaian dalam peledak? Tidak, tapi ia bisa melakukan kerusakan serius pada alat kelaminnya. Pada tahun 1969, orang dalam Rockefeller, Dr. Richard Day, meramalkan masa depan dalam kaitannya dengan hal ini. Perjalanan akan menjadi sangat terbatas. Orang akan memerlukan izin untuk melakukan perjalanan dan mereka akan perlu alasan yang baik untuk melakukan perjalanan. Jika Anda tidak memiliki alasan yang bagus untuk perjalanan Anda, maka Anda tidak akan diizinkan untuk melakukan perjalanan tersebut, dan semua orang akan membutuhkan ID. Nanti beberapa jenis perangkat akan dikembangkan untuk ditanamkan di bawah kulit yang akan dikodekan secara khusus untuk mengidentifikasi individu tersebut. Detail pada tanggal 20 Maret tahun 1969, Dr. Richard Day, Direktur Nasional Medis dari Perencanaan Parenting yang disponsori Rockefeller menggambarkan sebuah sistem dunia baru, dalam pertemuan Pittsburgh Pediatric Society. Pernyataan ini dilaporkan oleh Dr. Lawrence Dunegan, seorang dokter anak Pittsburgh yang meninggal pada Januari tahun 2004. Dr. Day yang meninggal pada tahun 1989, lihat obituari online, meminta untuk disiapkan 80 atau lebih dokter. Transkrip kenangan Dunegan dapat ditemukan secara online dan harus dibaca secara utuh. Berikut ini adalah ringkasannya. Dia mengatakan bahwa industri Amerika akan disabotase dan akan terbukti sebagai sesuatu yang tidak dapat diandalkan dan tidak kompetitif. Rencananya yang dikemukakan adalah bahwa berbagai bagian dunia yang berbeda akan ditugaskan untuk berperan yang berbeda dalam industri serta perdagangan pada sistem global yang terpadu. Keunggulan dan kemandirian relatif dari Amerika Serikat harus diubah. Setiap bagian dari dunia akan memiliki spesialisasi dan dengan demikian menjadi saling tergantung, ucapnya. Amerika Serikat akan tetap menjadi pusat pertanian, teknologi tinggi, komunikasi, dan pendidikan, tetapi industri berat akan diangkut keluar. Dunegan mengingat, idenya adalah Anda bisa menjadi sedikit jengkel dengan produk Ford, GM, atau Chrysler Anda, atau apapun karena hal-hal kecil seperti gagang jendela akan rusak, dan bagian-bagian plastik akan pecah. Patriotisme Anda tentang membeli produk Amerika akan segera digantikan oleh kepraktisan. Patriotisme kemudian akan mengering. Banyak dari apa yang dijanjikan Day pada tahun 1969, adalah tampak seperti pandangan pada kaca spion saat ini. Tapi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan belum terjadi. Mereka ingin menanamkan chip di dalam tubuh kita sehingga mereka dapat menemukan dan mengidentifikasi kita, serta memantau dan mengontrol pembelian kita. Mereka menyapih kita dari kesetiaan nasional dan akan mengandalkan terorisme untuk memenangkan persetujuan kita terhadap negara polisi global mereka. Mereka mungkin menggunakan 1 atau 2 bom nuklir untuk meyakinkan orang memberikan dukungan, kata Day. Dia mengatakan bahwa selalu ada 2 alasan untuk apapun yang dilakukan oleh Rockefeller, dalih yang membuatnya sesuai untuk masyarakat yang mudah ditipu dan alasan sebenarnya. Dr. Day mengatakan hubungan intim secara bebas akan dipisahkan dari perkawinan dan reproduksi, yaitu kebebasan pemenuhan hasrat untuk memecah keluarga dan mengurangi populasi. Aborsi, perceraian dan perilaku cinta sesama jenis akan dibuat diterima secara sosial. Kaum pecinta sesama jenis akan diberikan izin untuk melakukan tindakan mereka.
Semua orang termasuk orang tua akan didorong untuk melakukan hubungan intim secara bebas. Ini akan dibawa ke tempat terbuka. Apapun boleh dilakukan. Kerusuhan Stonewall yang melepaskan kekang gerakan hak-hak gay, berlangsung 3 bulan kemudian. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan hubungan intim tanpa reproduksi. Reproduksi tanpa hubungan suami istri akan terjadi di laboratorium. Ukuran keluarga akan dibatasi seperti di Cina. Kondisi ini akan membuat keluarga menjadi lebih sulit untuk tetap bersama. Lebih banyak perempuan akan bekerja di luar rumah dan lebih banyak orang akan tetap lajang. Olahraga, bukannya boneka, akan dipromosikan kepada para wanita sehingga mereka akan lebih mencari prestasi daripada keluarga. Wanita akan diajarkan bahwa mereka adalah sama seperti laki-laki. Secara umum, olahraga internasional seperti sepak bola dan hoki akan didorong sehingga masyarakat Amerika akan melihat diri mereka sebagai warga dunia. Olahraga-olahraga Amerika seperti bisbol dan sepak bola tidak akan dianjurkan. Tayangan vulgar, kekerasan, dan sesuatu yang tidak pantas pada acara televisi dan film akan ditingkatkan. Orang-orang akan menjadi tidak peka terhadap kekerasan dan tayangan vulgar dan dibuat untuk merasa hidup ini singkat, berbahaya, dan tidak berperi kemanusiaan. Musik akan menjadi lebih buruk dan akan digunakan untuk indoktrinasi. Akan ada pengangguran dan migrasi massal untuk meruntuhkan komunitas yang telah terbentuk lama. Perubahan sosial akan diperkenalkan pada kota-kota pelabuhan dan akan merambat ke wilayah pusat. Dengan demikian, pantai timur dan barat adalah liberal. Dia mengatakan bahwa obat untuk kanker tersedia di Rockefeller Institute, tetapi dirahasiakan untuk tujuan depopulasi. Dia mengatakan akan ada peningkatan infeksi penyakit buatan manusia. Dr. Day yang bekerja pada bagian modifikasi cuaca selama perang, mengatakan cuaca dapat digunakan untuk tujuan perang atau membuat kekeringan dan kelaparan. Pasokan makanan akan dipantau sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan cukup makanan untuk menopang pelarian dari sistem baru. Menanam tanaman secara sendiri akan dilarang dengan dalih bahwa itu adalah tidak aman. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang dikendalikan melalui informasi yang diberikan kepada mereka. Oleh karenanya, informasi akan bersifat selektif. Tidak semua orang akan diizinkan untuk memiliki buku. Buku-buku tertentu akan menghilang dari perpustakaan. Sastra klasik akan dirubah secara halus. Orang-orang akan menghabiskan waktu lebih lama di sekolah tanpa mempelajari apapun. Akan ada pembatasan pada perjalanan, dan kepemilikan rumah pribadi akan hilang. Dia mengatakan orang-orang yang tidak ingin mengikuti akan dibuang. Dia mengatakan tidak akan ada martir, orang-orang akan hilang begitu saja. Kunci akan keputusasaan kita. Dalam protokol orang-orang bijak Zion, penulis menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menanamkan perpecahan, permusuhan, pertarungan, kelaparan, penyakit, keinginan, kepada semua orang sampai Gentile non-Yahudi tidak melihat ada cara lain untuk melarikan diri kecuali dengan menggunakan uang dan kekuatan kita. Harold Rosenthal yang merupakan anggota dari Kabalis ini membual bahwa mereka bahkan menanamkan sebuah kompleks rasa bersalah atas Holocaust dan antisemitisme yang mencegah masyarakat mengungkapkan ancaman tersebut. Melalui kendali perbankan, mereka memperoleh monopoli total terhadap industri film, jaringan radio dan media televisi yang baru berkembang. Kami mengambil alih penerbitan semua materi sekolah, bahkan musik Anda. Kami menyensor lagu yang dirilis untuk publikasi jauh sebelum mereka mencapai penerbit. Kami akan memiliki kendali penuh atas pemikiran Anda. Kami telah meletakkan isu di atas isu kepada rakyat Amerika. Kemudian kami mempromosikan kedua sisi isu tersebut sebagai kekuasaan atas kebingungan. Dengan mata mereka tertuju pada isu-isu tersebut, mereka gagal untuk melihat siapa yang ada di balik setiap adegan. Kami, orang-orang Yahudi,
mempermainkan publik Amerika sebagaimana kucing mempermainkan tikus. Masyarakat calo. Masyarakat beroperasi pada dua rel. Formal citra demokrasi yang dipimpin oleh hukum yang memperdaya massa dan memastikan kerja sama mereka. Informal klub Illuminati, yang sebenarnya membuat keputusan terlepas dari apa yang terjadi pada tingkat formal. Yang informal menyusupi yang formal sampai yang formal ini hanya menjadi topeng untuk yang informal. Dalam sebuah posting internet pada tanggal 29 Mei tahun 2009, Emily Guide, seorang pembelot Illuminati yang mengaku sebagai penulis sesungguhnya dari seri Harry Potter, mengatakan Barack Obama mengatakan ini kepadanya. Saya ingat Presiden Obama berbicara kepada saya tentang bagaimana ia bergabung dengan pemujaan sakit tersebut. Dia tidak ingin, tetapi ia menggambarkan dirinya sebagai hanya orang biasa yang ingin mengambil paket rumah dan upah. Demikianlah kondisinya. Dan dia tidak ingin berakhir di jalanan. Pada akhirnya, itu semua adalah tentang uang. Anda harus memilikinya untuk hidup. Jika ia tidak bergabung dengan pemujaan sakit tersebut, ia akan dipecat. Ia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Tidak akan dapat hidup. Demikianlah bagaimana banyak orang bisa ditipu untuk bergabung dengan yang sakit tersebut. Anda masih muda, Anda ingin membuktikan diri Anda dalam hidup. Anda diberitahu bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan jika Anda tidak bergabung. Yang sakit tersebut membuktikan betapa kuatnya mereka. Saya tidak tahu apakah ini benar, tetapi ia masuk akal. Kesimpulannya, ketika saya masih orang radikal di usia 60-an, kami biasa berpikir bahwa orang yang bekerja untuk kemapanan adalah orang-orang yang telah menjual jiwa mereka kepada iblis. Saya tidak membayangkan bahwa itu adalah sungguh benar. Illuminati adalah pemuja iblis, sehingga Anda tanpa disadari bekerja untuk murid-muridnya. Perang psikologis terhadap masyarakat. Sebuah dokumen mengejutkan berjudul Silent Weapon for Quiet Wars, senjata tanpa suara untuk perang, yang hening menegaskan bahwa pemujaan setan bermarkas di kota London, dan Illuminati menggenggam manusia dalam perbudakan dengan menggunakan perang psikologis. Sebuah dokumen kedua berjudul The Soviet Art of Brainwashing menjelaskan lebih lanjut mengenai perang psikologis tersebut. Ia menunjukkan bagaimana berbagai profesi, khususnya psikologi dan kesehatan mental, telah ditumbangkan. Masyarakat tidak dapat memahami senjata ini dan oleh karenanya tidak dapat percaya bahwa mereka sedang diserang dan ditundukkan oleh sebuah senjata, ucap laporan Silent Weapon. Bertanggal Mei tahun 1979, Silent Weapon for Quiet Wars ditemukan pada tahun 1986 dalam sebuah mesin fotokopi IBM yang telah dibeli di penjualan barang bekas pakai. Hal ini adalah produk dari bidang studi yang disebut riset operasional, yang dikembangkan selama Perang Dunia II untuk menyerang populasi musuh menggunakan alat rekayasa sosial dan perang psikologis. Menurut dokumen itu, elit internasional memutuskan pada tahun 1954 untuk mengobarkan perang diam-diam terhadap rakyat Amerika, dengan tujuan mengalihkan kekayaan dari banyak orang tidak bertanggung jawab ke dalam tangan sedikit orang yang bertanggung jawab dan bernilai. Dalam pandangan hukum seleksi alam disepakati bahwa masyarakat satu bangsa atau dunia yang tidak menggunakan kecerdasan mereka tidak lebih baik daripada hewan yang tidak memiliki kecerdasan. Orang-orang tersebut adalah binatang yang menjadi beban dan steak di atas meja yang bertindak dengan sukarela dan tanpa kesadaran. Tujuannya adalah untuk membangun perekonomian yang benar-benar dapat diperkirakan dan dimanipulasi. Massa harus dilatih dan dibelenggu sejak usia yang sangat dini. Untuk mencapai kesesuaian tersebut, unit keluarga harus dipecahkan oleh proses kesibukan orang tua dan pendirian pusat penitipan anak pemerintah untuk anak-anak yatim piatu karena orang tuanya bekerja. Ini dapat dicapai melalui senjata tanpa suara, propaganda dan rekayasa sosial, yang diterapkan di media dan sekolah.
Ketika senjata tanpa suara tersebut diaplikasikan secara bertahap, maka masyarakat akan menyesuaikan sampai tekanan menjadi terlalu besar dan mereka retak. Oleh karena itu, senjata tanpa suara adalah jenis perang biologi. Ia menyerang sumber daya energi alamiah dan sosial mereka serta kekuatan fisik, mental, dan emosional mereka. Meskipun tidak disebutkan namanya, senjata tanpa suara di sini adalah feminisme, yang mempromosikan percintaan sesama wanita sementara berpose sebagai pembela perempuan. Dokumen tersebut mengatakan bahwa ayah harus dilatih. Media iklan memastikan bahwa pria adalah penurut di bawah istri, dan diajarkan bahwa ia harus menyesuaikan atau kehidupan hubungan intimnya akan menjadi nol. Perempuan pertama dipimpin oleh emosi dan baru logika. Terlalu antusias untuk melihat anaknya akan menjadi ujung tombak orang kaya atau sumber tenaga kerja budak yang murah. Penulis menyimpulkan, kelompok ayah, ibu, dan anak yang dididik ini dapat menjadi kelompok hewan ternak yang bermanfaat. Pengalihan sebagai strategi utama. Dokumen tersebut berbicara mengenai mendapatkan kendali publik dengan membuat mereka tidak disiplin, bodoh, bingung, tidak terorganisir, dan kacau pikiran. Alihkan masyarakat dari isu-isu sosial yang nyata dan sandera dengan hal-hal yang tidak penting. Sabotase kegiatan mental mereka dengan serangan pemenuhan hasrat secara terus-menerus, kekerasan dan perang di media, yaitu pemerkosaan mental dan emosional. Beri mereka pikiran sampah dan jauhkan mereka dari apa yang benar-benar dibutuhkan, khususnya pendidikan yang benar. Jaga hiburan publik untuk tetap berada pada tingkat sekolah dasar kelas 6. Pekerjaan, buat masyarakat sibuk dengan tidak ada waktu untuk berpikir. Kembalikan ke ladang bersama hewan lain. Hancurkan kepercayaan antar orang Amerika. Aturan umum, terdapat keuntungan dalam kebingungan. Semakin tinggi kebingungan, semakin banyak keuntungan. Oleh karena itu pendekatan yang terbaik adalah untuk menciptakan masalah dan kemudian menawarkan solusi. Kesejahteraan negara sebagai senjata strategis. Masyarakat ingin mengabadikan peran ketergantungan masa kanak-kanak mereka. Sederhananya, mereka ingin Tuhan manusia untuk menghilangkan semua risiko dari kehidupan mereka, menepuk kepala mereka, merawat luka mereka, menempatkan ayam pada setiap meja makan. Memasukkan mereka ke dalam rumah dan memberitahu kepada mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tuhan manusia adalah politisi yang menjanjikan dunia dan tidak memberikan apa-apa. Perilaku publik ini adalah menghilangkan rasa ketakutan, kemalasan, dan keinginan untuk memberikan manfaat. Ini adalah dasar dari negara kesejahteraan sebagai senjata strategis, berguna untuk melawan masyarakat yang menjijikkan. Kurangnya perlawanan publik adalah suatu tanda bahwa ia telah setuju untuk menyerah dan setuju terhadap perbudakan dan peruntuhan hukum. Sebuah indikator yang baik mengenai waktu panen adalah jumlah warga negara yang membayar pajak pendapatan meskipun kurangnya imbal balik ataupun pelayanan yang jujur dari pemerintah. Cuci otak. Sekarang, saya beralih ke dokumen lain, The Soviet Art of Brainwashing, sebuah buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah pelatihan komunis baik di Amerika Serikat maupun Rusia yang telah dimulai pada tahun 1930-an. Ingat bahwa komunisme tidak pernah berupa pemberontakan kelas pekerja. Ia dibentuk oleh Illuminati untuk mengendalikan orang-orang biasa dan memberlakukan kediktatoran satu dunia mereka. Buku teks tersebut menunjukkan bahwa senjata tanpa suara utama adalah bidang pendidikan tinggi dan kesehatan mental. Di Amerika Serikat kita telah mampu mengubah karya-karya William James dan lainnya. Dan menempatkan prinsip-prinsip Karl Marx, Pavlov, Lamarck, dan data dari dialektika materialisme ke dalam buku teks psikologi, sampai derajat tertentu sehingga orang-orang yang benar-benar belajar psikologi menjadi sekaligus calon untuk menerima alasan komunisme.
Karena setiap kursi psikologi di Amerika Serikat diliputi oleh orang yang terhubung dengan kita, maka penggunaan teks tersebut secara terus-menerus menjadi terjamin. Mendidik secara luas strata masyarakat berpendidikan ke dalam prinsip-prinsip komunisme menjadi relatif mudah. Buku teks tersebut menyebut para guru ini melakukan operasi psikopolitik dan peran mereka adalah untuk mencuci otak generasi muda. Komunis melihat manusia sebagai sebuah mekanisme tanpa individualitas. Dia pada dasarnya adalah binatang dengan sebuah lapisan keberadaban. Seperti binatang, ia bisa dipaksa untuk percaya dan melakukan apapun dengan kombinasi teror, penipuan, narkoba dan kekerasan. Tujuan dari psikopolitik adalah untuk menghasilkan kekacauan maksimum dalam budaya musuh, dan untuk menjadikan bangsa tidak memiliki pemimpin. Lebih lanjut tentang operasi psikopolitik. Buku teks tersebut mengungkapkan mengenai penggunaan dokter, pekerja sosial, psikiater, dan seluruh bidang penyembuhan mental untuk mewujudkan tujuan satanis. Organisasi kesehatan mental harus secara saksama menghapus dari jajaran mereka siapapun yang sebenarnya mahir dalam penanganan atau pengobatan kesehatan mental. Operasi psikopolitik juga tidak boleh membuat pengeluaran yang dapat menghancurkan eksistensi, dengan cara apapun, untuk setiap kelompok penyembuhan yang sebenarnya, seperti dari akupuntur, di Cina. Ilmu Kristen, Dianetik, dan penyembuhan keyakinan di Amerika Serikat, Katolikisme di Italia dan Spanyol dan kelompok praktisi psikologis Inggris. Buku teks tersebut mengklaim bahwa komunis mengambil alih bidang psikoanalisis dan membuatnya menjadi modis karena penekanannya terhadap hubungan intim secara bebas. Ini melayani tujuan degradasi dan perusakan karakter, yaitu fitnah. Rekrutmen ke dalam jajaran penyembuh mental harus terbatas pada orang yang telah rusak, atau yang telah diobati oleh petugas psikopolitik. Perekrutan berjalan dengan menjadikan bidang penyembuhan mental sangat menarik, baik secara finansial ataupun pemenuhan hasrat. Janji mengenai kesempatan hubungan intim secara bebas yang tidak terbatas, janji kekuasaan yang utuh terhadap jiwa dan raga para pasien yang tak berdaya, janji mengenai pelanggaran yang tak terdeteksi, karenanya dapat menarik banyak dari mereka yang bersedia dengan sukarela jatuh ke dalam kegiatan psikopolitik. Perintah akhir. Anda harus bekerja sampai agama identik dengan kegilaan. Anda harus bekerja sampai pejabat kota, daerah, dan negara tidak berpikir dua kali sebelum mereka menerkam kelompok agama sebagai musuh publik. Gerakan untuk meningkatkan pemuda harus diserang dan dirusak, karena ini dapat menginterupsi kampanye penciptaan kenakalan remaja, kecanduan, mabuk, dan hubungan intim secara bebas. Carilah para pemimpin masa depan negara, dan didik mereka untuk percaya terhadap sifat kebinatangan manusia. Ini harus dibuat penuh gaya. Mereka harus diajar untuk menolak ide-ide, usaha individu. Mereka harus diajarkan, di atas semua hal bahwa keselamatan manusia hanya dapat ditemukan dengan menyesuaikan diri secara menyeluruh terhadap lingkungan ini. Bangsa yang memiliki nada etika yang tinggi, sulit untuk ditaklukkan. Dalam rangka untuk menginduksi hipnosis tingkat tinggi ke dalam individu, kelompok, atau populasi, unsur teror harus selalu hadir pada bagian dari mereka yang akan memerintah. Tetapi mengatakan yang demikian adalah paranoid. Harus dimasukkan kata-kata ke dalam masyarakat bahwa paranoid adalah kondisi di mana individu percaya bahwa dia sedang diserang oleh komunis. Maka akan ditemukan bahwa pertahanan ini efektif. Rakyat harus dibawa ke dalam keyakinan bahwa setiap individu di dalamnya yang memberontak terhadap upaya dan kegiatan untuk memperbudak keseluruhan, harus dianggap sebagai orang tidak waras, dan diberi kejutan listrik, dan harus dijadikan patuh untuk sisa hari-harinya. Kesimpulannya, dokumen-dokumen ini memberikan kilasan tentang setan yang kita hadapi. Dalam kuliah tahun 1961, Aldous Huxley menggambarkan keadaan dunia yang akan datang sebagai revolusi akhir,
kediktatoran tanpa air mata di mana masyarakat mencintai perbudakan mereka. Menurut Huxley, tujuannya adalah untuk menghasilkan semacam kamp konsentrasi tanpa rasa sakit untuk seluruh masyarakat sehingga kebebasan mereka tercerabut, tapi akan terpalingkan dari segala kehendak untuk memberontak oleh propaganda atau cuci otak yang ditingkatkan dengan metode farmakologis. Para bankir berada di balik kontra budaya. Kita menganggap bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki tujuan ekonomis. Tapi kita tidak menyangka bahwa mereka juga memiliki agenda sosial dan okultisme rahasia. Sebagai contoh, kita tidak menyangka bahwa mereka merekayasa pengungkungan dan peruntuhan keluarga. Kita tidak menyangka bahwa mereka menggunakan budaya pop untuk mendorong keterasingan dan disfungsi. Para bankir sentral yang berbasis di kota London mengendalikan kartel yang mendominasi dunia perekonomian. Mereka mendapatkan hak untuk mencetak uang berdasarkan kredit kita, dan cukup alamiah menggunakan keuntungan ini untuk membeli segala sesuatu yang berharga untuk dimiliki. Mungkin masih dapat ditoleransi jika tujuan mereka hanyalah kekayaan yang tak terbatas. Akan tetapi mereka juga ingin kekuasaan tak terbatas, bukan hanya kediktatoran satu dunia, tetapi juga kendali total terhadap pikiran dan jiwa kita. Dalam buku Doping tahun 1992, Executive Intelligence Review melakukan penelitian yang mengungkap karakter pemujaan dan kriminal dari agenda para bankir. Luar biasa dan aneh seperti kedengarannya, para bankir mempraktikkan pemujaan pagan dari ISIS, yang merupakan inti Freemasonry, Teosofi, dan Kabalah. Agama mereka bukanlah Kristen Anglikan sebagaimana yang mereka akui di hadapan publik, tetapi campur aduk paganisme, termasuk pemujaan setan seperti Teosofi dan Rosicrucianisme. Ideologi sentral dan sinergis dari pemujaan lingkaran dalam berbagai oligarki adalah pemujaan dengan obat-obatan Mesir yang bangkit kembali, mitos Isis dan Osiris, kultus anti-Kristen yang sama yang menjalankan kekaisaran Romawi. Inilah sebab mengapa logo dari banyak korporasi besar mengandung simbol pemujaan. Inilah sebab mengapa iklan mereka sering mengandung pesan sosial okultisme, seringkali mengungkapkan kebebasan pemenuhan hasrat atau feminisme. Menurut Eyre, kontra budaya New Age yang disisipkan pada anak muda Amerika tahun 1960-an bukan hanya serupa dengan pemujaan kuno ISIS. Ia secara harfiah adalah kebangkitan dari pemujaan tersebut. Budaya populer cuci otak. Bab The Aquarian Konspirasi yang berjumlah 35 halaman tersedia secara online. Saya hanya menyoroti poin yang paling berkaitan. Budaya populer, musik, TV, film, buku, fashion, dan lainnya. Tidak bersifat spontan tapi dibuat dan dikendalikan oleh Illuminati. Eyre membandingkan itu dengan perdagangan narkoba secara umum. Budaya masa hari ini beroperasi seperti perdagangan opium, pasokan menentukan permintaan. Sebagai contoh, cabang rekayasa sosial para bankir tersebut, Tavistock Institute, membentuk fenomena Beatles. Para remaja yang berteriak-teriak diangkut dengan bas dari sebuah sekolah wanita. Pada tahun 1963 The Beatles muncul di acara Ed Sullivan. Mereka menggabungkan musik rock dan mistis, rambut panjang, dan ibadah Hindu. Obat-obatan disarankan dalam banyak lagu-lagu mereka, Yellow Submarine, kapal selam kuning, sebuah submarin, kapal selam adalah obat-obatan, Lucy in the Sky with Diamonds, adalah inisial utama untuk LSD, Hey Jude, sebuah lagu tentang metadon, Strawberry Field, di mana opium ditanam untuk menghindari pemeriksaan, dan Norwegian Wood, istilah Inggris untuk ganja. Lagu John Lennon Imagine menyerang agama, bayangkanlah tidak ada surga. Sangat mudah jika Anda mencoba, tidak ada neraka di bawah kita, di atas kita hanya langit, mendorong falsafah lakukan urusan Anda sendiri, bayangkan semua orang, hidup untuk hari ini, menyerang nasionalisme, bayangkan tidak ada negara, menyerang agama.
Ini tidak sulit untuk dilakukan, tidak ada yang terbunuh atau mati untuk agama. Seruan penghapusan milik pribadi, bayangkan tidak ada kepemilikan. Ini mendukung tatanan internasional yang baru. Aku ingin tahu apakah Anda bisa, tidak perlu keserakahan atau kelaparan. Sebuah persaudaraan manusia, aku membayangkan semua orang berbagi dunia yang sama, dan menganjurkan pemerintahan dunia. Anda mungkin mengatakan aku seorang pemimpi, tapi aku bukan satu-satunya. Aku berharap suatu hari nanti Anda akan bergabung dengan kami, dan dunia akan menjadi satu. Lennon menyerukan penghapusan properti pribadi dan kemudian mewariskan jandanya yang keturunan Jepang properti senilai $250 juta. Dunia baru. Dalam bukunya Brave New World Revisited tahun 1958, Aldous Huxley, anggota dari penasihat kepercayaan para bankir, menggambarkan sebuah masyarakat di mana tujuan pertama dari penguasa adalah dengan seluruh kemampuan menjaga agar subjek mereka tidak membuat masalah. Ia menggambarkan sebuah kemungkinan di masa depan, masyarakat yang sepenuhnya terorganisir. Penghapusan kehendak bebas dengan metode pengkondisian, perbudakan yang dibuat dapat diterima dengan menggunakan unsur kimiawi yang menyuntikkan kebahagiaan secara rutin. Masyarakat ini dijalankan oleh agen perubahan yang sering kali adalah para feminis, marxis, sosialis, liberal, atau penganut New Age yang naif. Pemimpin konspirasi H.G. Wells dan Marilyn Ferguson menyebutkannya dalam The Open Konspirasi tahun 1928, dan dalam The Aquarian Konspirasi tahun 1980 secara berurutan. Ferguson menulis, terdapat banyak sekali konspirator Aquarian. Mereka berada di dalam korporasi, universitas, dan rumah sakit, di fakultas sekolah negeri, di pabrik-pabrik dan kantor dokter, di lembaga-lembaga negara bagian dan federal, di Dewan Kota, dan dalam staf Gedung Putih, di legislatif negara, dalam organisasi relawan, di hampir semua arena pembuatan kebijakan di negeri ini. Kemajuan ini adalah produk dari kontra budaya yang telah memisahkan mereka dengan moral dan akal sehat. CIA di balik budaya narkoba. Pada tahun 1950-an, CIA bereksperimen dengan LSD untuk digunakan dalam interogasi dan sebagai senjata. Di tahun 1960-an, mereka menggunakan senjata ini untuk mengalihkan para warga Amerika yang idealis dari jalur tanggung jawab sosial ke salah satu bentuk introspeksi dan gratifikasi diri, yaitu kebebasan spiritual. Mereka menetralisir generasi saya dengan membalikkan aktivis sosial menjadi gerakan hippie yang menyerukan damai dan cinta. Mantra zaman itu adalah tune on, tune in, and drop out, nyalakan, dengarkan, dan putuskan. Nabi dari gerakan itu adalah psikolog Dr. Timothy Leary tahun 1920 sampai tahun 1996. Apakah Leary bekerja untuk CIA? Penulis Mark Raibling mengajukan pertanyaan ini kepada guru berusia lanjut tersebut pada tahun 1994. Mereka tidak pernah memberiku sepeser pun, Leary menjawab dengan ekspresi sedih, dan kemudian menghindari penanyanya. Sebenarnya, Leary mendapatkan uang dari mereka tapi tidak terlalu banyak. Ketika saya mengunjunginya sekitar tahun 1990, ia dalam kondisi kekurangan uang. Meskipun bukan seorang agen CIA, Leary adalah korban penipuan mereka. CIA mempromosikan orang-orang termotivasi yang tidak menyadari bagaimana mereka memajukan agenda tatanan dunia baru. Seperti kebanyakan badan intelijen, CIA tidak mewakili kepentingan nasional. Ia diciptakan oleh intelijen Inggris dan melayani para bankir yang bermarkas di kota London. CIA mengatakan mereka mensponsori pihak-pihak radikal, liberal, dan kaum kiri sebagai alternatif untuk komunisme. Ini tidak benar. Mereka melakukannya untuk memperkenalkan komunisme dengan rute yang berbeda.
Dana dan obat-obatan untuk penelitian Leary berasal dari CIA. Dalam autobiografinya Flashback tahun 1983, Leary memberikan sanjungan kepada Kurt Meyer, eksekutif CIA yang mendanai liberal kiri dengan membantu saya untuk memahami peran budaya politik saya lebih jelas. Di tempat lain, dia mengatakan CIA liberal adalah mafia terbaik yang dapat bekerja sama dengan Anda pada abad 20. Referensi ini dari artikel Ray Bling, apakah Leary agen CIA? Leary jelas bekerja untuk CIA, tetapi dia tidak menyadarinya dan tindakan itu sesuai dengan keinginannya. Seperti Leary, kita semua diperdaya. Sebuah generasi boneka. Ketika saya masih kecil, saya biasa berbaring di tempat tidur pada malam hari dan membaca Times dan Newsweek halaman demi halaman. Pada usia 12, saya membantu mengatur pawai untuk bantuan kelaparan dunia. Pada usia 14, pawai tersebut adalah untuk hak sipil negro. Pada tahun 1964, saat masih fokus pada hak-hak sipil, saya menyadari bahwa saya sedang menari sendirian. Tidak ada yang mengatakan kepada saya, tapi pestanya telah pindah ke ruangan lain. Vietnam adalah sesuatu yang sedang terkenal. Kondisinya seakan-akan seseorang, yaitu media yang dikendalikan CIA telah meniup peluit. Saya bergabung dengan gerakan anti-perang yang terus meningkat. Pada tahun 1968, setelah pembunuhan King dan Robert Kennedy yang memperangahkan, gerakan anti-perang dikempiskan oleh keputusan LBJ untuk pensiun dan pemukulan pada konvensi Partai Demokrat di Chicago. Kemudian, secara bersama-sama seperti kawanan angsa, generasi saya menyerah pada perubahan sosial, menjadi terasing dan berbalik arah. Mungkin kita harus mengubah diri kita sendiri sebelum kita dapat mengubah dunia. Berkat CIA, narkoba menjadi berlimpah dan mantra Leary bergema di media massa. Meskipun itu adalah 10 tahun sebelum saya mencoba ganja, saya mengalami musim panas cinta, berboncengan mengelilingi Kanada pada tahun 1967. Mungkin sudah waktunya untuk menjadi rileks dan fokus pada hal-hal pribadi. Tahun 1970-an menjadi masa saya. Gembala yang mengikuti penggembala. LSD, obat terlarang. Meskipun saya tidak pernah mencoba LSD, saya menangkap visi utopis dari Timothy Leary dan Aldous Huxley. Dengan cukup pembenaran, mereka percaya bahwa obat-obatan pengembang pikiran tersebut dapat memberikan pengalaman visioner asli dan mengeluarkan potensi spiritual manusia. Dalam berbagai percobaan, mahasiswa teologi menerima pencerahan yang mengubah hidup mereka. Pencandu alkohol disembuhkan. Selama ribuan tahun, banyak budaya menggunakan obat-obatan untuk mendapatkan spiritualitas. Di Meksiko, Leary mengambil jamur ajaib. Itu adalah pengalaman religius tertinggi dan terdalam pada hidup saya. Saya mendapatkan bahwa kecantikan, wahyu, sensualitas, sel sejarah masa lalu, Tuhan, iblis, semua terletak di dalam tubuh saya, di luar pikiran saya. Visi utopia yang berbahan bakar LSD ini dipraktikkan di tingkat tertinggi dari pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1963, mantan istri Kurt Meyer, Mary Pinchot Meyers, memperkenalkan LSD kepada Presiden John F. Kennedy. Mary mendekati Leary untuk persediaan dan saran. Pada Desember tahun 1963, Meyer memanggil Leary dan mengatakan bahwa mereka membunuh JFK karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia berubah terlalu cepat. Mereka telah membahas semuanya. Saya takut. Hati-hatilah. Pada Oktober tahun 1964 dia dibunuh. Akhir minggu saya dengan Timothy Leary. Saya memiliki kasus serius mengenai penyembahan pahlawan ketika saya mengunjungi Timothy Leary sekitar tahun 1990.
Saya menghubungi dia melalui penerbit dan dia menelepon saya. Saya ingin tahu apakah visi utopis yang diwakili Larry masih hidup. Saya kecewa. Saat ini Larry telah tergoda terhadap manfaat dari jalan tol informasi. Meja pantrinya itu penuh dengan alkohol. Dia mengatakan kepada saya bahwa visi Tuhannya digambarkan dalam adegan terakhir dalam buku William Gibson Romancer. Pada akhir dunia, semua informasi yang tersimpan dalam semua komputer akan terangkat ke cyberspace dan berbaur bersama-sama, katanya, itu adalah Tuhan. Indah pikirku. Semua pemesanan maskapai penerbangan berbaur bersama-sama. Pada saat makan siang, saya mencoba untuk mengingatkan dia tentang visi aslinya, menggunakan obat untuk membangkitkan potensi spiritual kita dan menjadi lebih berperilaku seperti Tuhan. Menurut Anda apa Tuhan itu? Ejeknya. Seorang pria tua dengan jenggot. Nabi kadang-kadang kehilangan visi mereka. Saya rasa inilah yang terjadi dengan Larry. Tapi dia sangat murah hati dengan waktu dan keramahannya. Ia adalah idealis sejati. Saya mengajaknya berkeliling sekitar Los Angeles dengan mobil sewaan saya. Ia tampil dalam sebuah video musik yang dibuat oleh band tidak jelas. Ia mendapatkan $300. Dia tinggal di rumah yang bagus tapi tidak kaya. Saya membawanya untuk menemui putrinya dari pernikahan pertamanya. Dia tinggal di perumahan umum di lembah tersebut. Kesimpulannya, efek dari ganja dan LSD amat bervariasi. Tergantung pada individu, latar dan kualitas orang yang mengkonsumsinya. Dapat positif atau negatif. Bagi banyak orang ia bisa menjadi sesuatu yang membuat kecanduan atau menjadi zat pengalihan yang tidak berarti. Bagi yang lainnya, ia membantu mereka untuk melarikan diri kotak materialisme modern yang menyandera dan menemukan hak dasar spiritual mereka. Ini menjadi pintu gerbang menuju agama. Dalam kasus saya, ganja membenarkan pesan bahwa Tuhan adalah kasih. Tapi terlalu banyak orang yang berhenti berharap pada protes dan perubahan sosial. Mereka merasa bahwa memerangi kegelapan hanya membuat saya jatuh. Bagi saya, lepas dari dunia adalah sebuah pengasingan di mana saya berjalan selama bertahun-tahun. Saya sekarang percaya pada jalan layanan. Kita semua ditempatkan di sini untuk melakukan pekerjaan pencipta kita. Kita menjadi manusia dengan menjadi agen Tuhan dalam hal-hal besar dan kecil. Mereka tidak mengharapkan agar kita menemukan Tuhan. Kita adalah boneka mereka. Budaya populer sebagian besar adalah propaganda dan rekayasa sosial. Lingkungan, feminisme, keragaman, Anda dapat menyebutkan yang lainnya. Para bankir yang menarik senar kita. Dalam kasus budaya obat-obatan, generasi saya merupakan generasi yang menyerapnya dan terdiam. Yahudi liberal, hubungan intim, dan tatanan dunia baru. Lahir pada tahun 1949, rentang hidup saya sesuai dengan kampanye rekayasa sosial besar-besaran oleh para elit menghancurkan institusi pernikahan dan satanis untuk keluarga. Hal ini telah dilakukan dengan memisahkan hubungan suami istri dari cinta dan perkawinan, pembebasan pemenuhan hasrat, dan dengan mengajarkan para perempuan muda untuk mencari pemenuhan hasratnya dan karir bukannya perkawinan dan keibuan feminisme. Mereka menggunakan media untuk membuat orang berpikir bahwa perilaku menghancurkan diri sendiri adalah kemajuan dan keren. Reproduksi adalah urusan yang sangat rumit. Jika Anda ingin anak-anak dilahirkan dan dibesarkan dengan baik, laki-laki dan perempuan harus belajar untuk mengabdikan diri bagi pernikahan dan keluarga. Para wanita muda berhubungan intim secara acak, seringkali satu sama lain, tidak akan menjadi istri setia atau ibu yang baik. Yahudi liberal dan kebebasan hubungan. Yahudi liberal New York seperti Norma Klein mungkin tidak tahu bahwa dia memajukan agenda satanis sabatean di tahun 1970-an dan 1980-an, ketika ia mengajar para remaja untuk melakukan hubungan intim.
Penulis 30 buku tersebut berpikir bahwa dia membebaskan orang-orang muda dari belenggu tahayul agama. Saya berani bertaruh dia tidak tahu bahwa dalam Sabbateans, kultus hubungan intim, dan hubungan intim pranikah, pertukaran istri, dan pesta pora adalah bagian dari dogma mereka. Kebanyakan orang Yahudi liberal tidak sadar peran Luciferian yang mereka mainkan dengan membolak-balikkan mengenai apa yang alamiah, sehat, dan sopan. Dalam sebuah artikel baru-baru ini, Teen Spilkes, Bahasa Yahudi untuk Kegelisahan, Erin Loeb mengingat kembali tentang sumber yang memengaruhi hidupnya, bukan oleh tayangan vulgar implisit yang terkandung di dalamnya, atau oleh kevulgarannya, tapi oleh daya resap Yahudi dalam karya Klein. Karya Klein berfokus sepenuhnya pada para Yahudi sekuler yang seringkali adalah profesor atau penulis, jenis progresif ramah yang semuanya memiliki sukacita hubungan intim, dan senang untuk mendiskusikan isinya dengan kelompok yang dewasa secara pemenuhan hasrat sebelum waktunya. Terdapat perselingkuhan, perceraian, aborsi, feminis, karakter pecinta sesama jenis dan amat banyak aktivitas pemenuhan hasrat digambarkan dengan santai dan terbuka khas Klein pada saat hampir semua hal merupakan sesuatu yang membangkitkan kontroversi. Sebagai contoh, pada Domestic Arrangement 1981, ditemukan Tatiana Engelbeck yang berusia 14 tahun secara vulgar merinci dorongan pemenuhan hasrat. Dedi menganggap segala sesuatu dengan amat serius dan itu mungkin adalah penyebab mengapa ia amat histeris ketika dia mendapatkan aku dan Joshua berhubungan intim di kamar mandi pada pukul 4 pagi. Dalam Beginner's Love tahun 1983, terdapat Leda Borov yang berusia 17 tahun hamil dan mempertimbangkan untuk melakukan aborsi atau menjualnya untuk diadopsi. Tidak terdapat begitu banyak bayi Yahudi. Aku mungkin bisa menjualnya untuk biaya kuliah 1 tahun di Yale. Norma Klein dibesarkan di New York di antara Yahudi sayap kiri sangat liberal. Ayahnya adalah seorang psikoanalis dan di rumahnya Freud telah menggantikan Tuhan yang kepadanya ayahnya telah memutuskan untuk tidak percaya. Terdapat jalan pintas. Yahudi liberal kiri akan membangun surga dengan desain mereka sendiri tanpa Tuhan, dan tanpa mempertimbangkan orang lain. Tuhan akan mengganggu mereka untuk melakukan apapun yang mereka suka, terutama mengenai hubungan intim. Yahudi liberal adalah humanis, yang berarti mereka menjadikan orang-orang seperti Freud sebagai dewa mereka dan hubungan intim sebagai obor suci mereka. Mereka adalah Luciferians dan bahkan mereka tidak menyadarinya. Kontras. Bandingkan posisi Yahudi atau sekuler di atas dengan sudut pandang Katolik Vic Bjorset. Bjorset menulis, dalam kebijaksanaan yang diterima dari peradaban Barat, sepanjang sejarah 2000 tahun, tujuan fisik utama dari hubungan intim adalah untuk menjadi orang tua. Dan tujuan sosial dan spiritual utama dari hubungan intim adalah dasar dari keluarga. Oleh karena itu, ia diperuntukkan bagi yang sudah menikah, di mana hubungan intim memiliki tujuan lain, yaitu menguatkan ikatan suami istri, pembentukan lem sosial yang mengikat orang tua menjadi lebih kuat untuk membentuk dasar yang kuat dari unit keluarga. Saya tidak setuju dengan penentangannya terhadap kontrasepsi. Namun, jelas bagi saya bahwa seorang wanita yang mengkhususkan dirinya untuk suaminya lebih mungkin untuk memiliki pernikahan yang berhasil daripada wanita yang telah memiliki 20 kekasih pada saat dia 19 tahun. Hubungan intim secara bebas adalah agama semu dari masa kita, yang dirancang untuk melemahkan lembaga-lembaga sosial dan kemanusiaan. Hubungan intim tanpa cinta adalah tubuh tanpa jiwa. Ia adalah penolakan terhadap identitas jiwa sejati kita, yaitu jiwa, yang merupakan penghubung kita dengan Tuhan. Keintiman fisik tanpa keintiman emosional diri merusak. Ketika ada cinta, ada komitmen. Amat mengagumkan bagaimana kita begitu terobsesi dengan makanan sehat, olahraga dan kemurnian udara, tetapi tidak peduli tentang tayangan vulgar,
pergaulan bebas, kekacauan, dan satanisme yang meresap dalam media massa. Manusia hidup bukan dari roti saja. Hubungan intim tanpa cinta adalah penolakan terhadap Tuhan dan kemanusiaan kita. Itulah sebabnya buku Klein berjudul, It's Okay If You Don't Love Me, tidak masalah jika engkau tidak mencintaiku. Kita masih bisa berhubungan intim. Pesan satanik musik rock. Baru-baru ini NBC Deadline memuat cerita tentang dua remaja Amerika biasa yang membunuh dan memotong-motong seorang teman, menempatkan bagian-bagian tubuhnya dalam kantong sampah dan menyembunyikannya di sebuah selokan. Deadline video it began as a teen drama. Penyiar, orang tua, dan penonton menggelengkan kepala dan bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Saya juga tercengang. Setelah menonton presentasi 4 DVD 10 jam mengenai agenda satanis yang merasuki banyak musik anak muda, saya punya jawabannya. Luar biasa dan aneh sebagaimana kedengarannya, generasi muda sedang dilantik menjadi satanisme. Mereka sedang diajarkan untuk membunuh, memerkosa, dan membenci masyarakat secara keseluruhan, dan khususnya orang-orang Kristen dan Kristen. Dengan judul They Sold Their Soul for Rock and Roll, DVD tersebut mengungkapkan kasus yang meyakinkan bahwa mengemban satanisme adalah harga yang harus dibayar untuk kesuksesan dalam industri musik. Dimulai dengan akar rock and roll, melaju ke heavy metal, goth, grunge, dan rap. Dokumenter ini mengungkapkan bahwa banyak musisi terkenal benar-benar melihat diri mereka sebagai pengkhotbah untuk setan dan mengatakan mereka mengandalkan kekuatan dari dia. Mereka telah benar-benar menjual jiwa mereka kepada setan, dan tujuan utama mereka adalah untuk membuat kita melakukan hal yang sama. Jaringan MTV adalah hamba dari agenda ini. Diproduksi oleh Fight the Good Fight Ministry, DVD tersebut menganalisis lirik, wawancara dan album seni lebih dari 60 superstar. Pendukung setia ide-ide satanis Aleister Crowley, Anton LaVey, Howard LaVey, dan Madame Blavatsky, serta masuknya mereka dalam seni album, bersama dengan citra setan yang sudah akrab, merupakan bagian dari agenda elit yang disengaja. Daftar artis yang diungkapkan meliputi Beatles, Rolling Stones, Michael Jackson, Madonna, Led Zeppelin, Kurt Cobain, Marilyn Manson, dan Eminem. Anda dapat melihat kutipannya secara online. Saya sarankan Anda menonton Cobain, Manson, dan Eminem. Kutipan dari iblis ini oleh Rigor Mortis adalah khas dari heavy metal. Kami datang menerobos tubuh Anda, memperkosa jiwa tak berdaya Anda, mengubah Anda menjadi sebuah makhluk, tanpa belas kasih dan dingin. Kami memaksamu untuk membunuh saudaramu, memakan darah dan otaknya, merobek-robek dagingnya dan menghisap tulangnya. Sampai semua orang gila, kami berbisa dan mencemari, dunia legiun setan menang. DVD tersebut menjelaskan bagaimana musik adalah cara yang paling efektif untuk cuci otak dan mengendalikan pikiran, terutama jika penonton berpikir bahwa itu adalah mendengarkan ekspresi kreatif spontan. DVD tersebut melacak jejak pesan setan. Lakukan seperti engkau mahu, sebelumnya lakukan urusanmu sendiri. Di banyak lagu yang menganjurkan hubungan intim secara bebas, narkoba, kekerasan, pembunuhan, dan kekacauan. Anda adalah Tuhan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak ada tatanan moral. Adegan konser rock dengan dingin mengingatkan pada pawai Nazi di Nuremberg. Kemudian tentu saja ada tanda kambing bertanduk yang ditunjukkan para penggemar tanda layar, tidak menyadari mereka berjanji setia kepada setan. Dukungan tak tahu malu terhadap kejahatan menimbulkan pertanyaan, mengapa perusahaan-perusahaan terbesar di dunia menyebarkan racun ini? Mengapa bayam yang tercemar dicegat? Namun racun ini dipompakan ke dalam pikiran dan jiwa jutaan pemuda yang tidak menaruh curiga. Kartel Bank Sentral Illuminati mengendalikan perusahaan-perusahaan ini. Tujuannya adalah revolusi yaitu komunisme, kediktatoran bangkir dunia, dan kehancuran peradaban barat.
Mereka perlu untuk menerjemahkan kendali mereka terhadap kredit pemerintah kita, kemampuan untuk mencetak uang, menjadi kendali total. Inilah sebabnya mengapa oposisi terhadap unsur-unsur yang merusak secara sosial, misalnya mendorong perilaku cinta sesama jenis, diperbaiki. Tidak ditoleransi, tapi kebencian setan terhadap umat Kristen dan masyarakat pada umumnya tidak hanya diterima, tetapi sebenarnya didukung. Kekristenan adalah satu-satunya musuh kita yang sesungguhnya karena semua fenomena politik dan ekonomi dari negara-negara borjuis menerima konsekuensinya. Christian Rakowski, anggota Illuminati, menjelaskan dalam dokumen Red Symphony. DVD ini mengungkapkan bahwa para penembak Columbine tahu lirik band satanis tersebut dengan hati, dan benar-benar yang melakukan perintahnya. Mereka sengaja menargetkan mahasiswa Kristen, tetapi istilah kejahatan kebencian tampaknya tidak hanya berlaku untuk orang-orang Kristen. Korban mahasiswa Casey Bernal diminta untuk menolak Tuhan agar dapat hidup. Dia menolak. Dia adalah saint, tapi hanya sedikit yang menyebutkan dia di media Illuminati. Bagaimana ini bisa terjadi? Tom Brokaw mengungkapkan. Dengan satu tangan, media massa berpura-pura terkejut, dan dengan tangan yang lain mengajarkan anak-anak untuk membunuh. Demikian pula, media dan pemerintah berpura-pura untuk membasmi predator anak, sementara pada waktu yang sama mempromosikan grup rock yang sama yang mendorong anak-anak untuk melakukan hubungan intim secara bebas. DVD tersebut menunjukkan Spice Girl menghibur anak 6 tahun dengan lagu yang mendorong untuk berputus asa. Ia menunjukkan gadis remaja 14 tahun yang terlihat seperti PSK, mengakui bahwa pesta pora pemenuhan hasrat berkelompok secara bebas sebagai sesuatu yang biasa. Cuci otak Illuminati dimulai secara terbuka pada 50-an dan 60-an, mendesak kaum muda untuk menentang otoritas dan memanjakan libido mereka. Sedikit dari kita yang menduga bahwa Sersan Pepper mengacu pada agen satanis, dan MI6 Aleister Crowley dan label MI Beatles singkatan dari Electrical and Mechanical Instrument, salah satu kontraktor perang terbesar di Inggris. Sedikit dari kita yang mengetahui bahwa industri musik dikendalikan oleh gerakan tersebut, dan banyak pemain yang dicuci otak dan dibius, dan hidup dalam ketakutan. Sedikit dari kita yang menduga bahwa pesan memberontak mereka memajukan strategi, memecah dan mengendalikan Illuminati. Atau bahwa resep mereka untuk hidup akan membuat kita menjadi disfungsional dan merusak kehidupan kita. Untuk sebagian besar, hidup kita dibentuk oleh budaya populer. Ide-ide dan keyakinan kita disuapi dan bukannya didapat dari belajar untuk menerapkan akal sehat kita terhadap pengalaman. Kita adalah tikus dalam percobaan laboratorium orang lain. Orang lain tersebut adalah murid setan. Masyarakat tidak bisa menghindari Tuhan dan berpura-pura menjadi netral dan sekuler. Tuhan adalah identik dengan yang cita-cita spiritual universal, kebenaran, kasih, dan keadilan. Anda tidak dapat mematikan cahaya tanpa diterpa oleh kegelapan. Jangan tertipu. Orang-orang yang menghapus 10 perintah dari bangunan umum sedang membuat ruang untuk anak lembu emas dan altar pengorbanan.